Sumber daya alam laut Nusantara. Energi terbarukan dari laut. Energi terbarukan sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga, kita memerlukan adanya sumber-sumber energi terbarukan yang diperoleh dari laut, setidaknya untuk memberikan penerangan bagi pulau-pulau terpencil. Di banyak pulau, nelayan membangun jermal atau bagan di tengah laut. Mereka datang ke tengah laut untuk menangkap ikan dengan menggunakan jaring dan pencahayaan dari lampu petromak. Mereka melaut pada malam hari dan dapat seminggu atau lebih sebelum menjual ikan mereka ke pesisir. Di waktu melaut, keluarga mereka ditinggalkan di pulau. Rumah mereka di pulau dibangun seadanya dan tanpa penerangan listrik. Hasilnya, pusat cahaya di waktu malam justru ada di lepas pantai ketimbang di pulau-pulau. Bagi masyarakat nelayan di pulau-pulau ini, kegelapan memberikan kesenangan tersendiri. Sedikit cahaya dapat menarik ikan dan mengundang datangnya rejeki. Jika pulau terang benderang karena penerangan, perhatian ikan dapat teralihkan dan penghasilan melaut justru menurun. Tetapi listrik tetap diperlukan, baik di malam atau siang hari. Listrik dapat membantu meningkatkan produktivitas nelayan, mengangkat nelayan dari garis kemiskinan, memperbaiki pendidikan anak-anak, mengurangi urbanisasi, dan memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat nelayan. Pulau kecil umumnya memiliki topografi berbukit. Hal ini seolah memberikan adanya potensi energi dari arus sungai atau terjunan air. Tetapi sebenarnya tidak demikian karena sungai tidak terbentuk pada pulau-pulau kecil. Artinya, kita tidak dapat mengandalkan kekuatan air sungai untuk energi terbarukan. Begitu pula, energi surya tidak dapat dimanfaatkan karena topografi berbukit bermakna matahari kemungkinan tidak memberikan sinar yang optimal. Bisa jadi pada siang hari matahari menghadap pada panel surya, tetapi ketika sore, matahari telah bergeser ke balik bukit dan mengurangi kemampuan panel surya untuk menghasilkan listrik. Sumber energi yang paling diharapkan akhirnya datang dari laut. Ada 4 jenis potensi energi yang dapat diberikan oleh laut, yaitu energi arus laut, energi angin, energi gelombang, dan energi pasang surut. Energi-energi ini jauh lebih murah dari energi fosil dari diesel yang umum digunakan untuk pulau-pulau. Harga energi terbarukan dari laut dapat mencapai 3 kali lipat lebih murah daripada harga bahan bakar minyak. Pemilihan sumber energi apa yang paling diharapkan akan tergantung pada lokasi masing-masing pulau. Terdapat pulau dengan potensi arus yang tinggi, terdapat pulau dengan pasang surut yang baik, dan pulau-pulau dengan potensi lainnya. Energi arus laut tergolong paling menjanjikan. Arus dapat sangat tinggi di kawasan selat karena pada dasarnya, selat adalah penyempitan. Menurut hukum Bernoulli, semakin sempit penampang lintang semakin tinggi kecepatan air yang melaluinya. Hal ini menguntungkan dari segi pemanfaatan pula. Selat adalah lokasi dekat permukiman penduduk sehingga jalur distribusi listrik tidak terlalu jauh dan memakan biaya besar. Kawasan dengan karakteristik arus laut baik adalah kawasan di sekitar gugusan kepulauan. Sasaran utama adalah selat-selat di Kepulauan Nusa Tenggara karena kawasan ini padat penduduk dan terdiri dari deretan pulau besar dan kecil. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi bahkan telah memulai proyek untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga arus laut di kawasan ini. Berdasarkan karakteristik wilayah, secara sederhana dapat dipetakan energi terbarukan laut apa yang pantas di daerah-daerah yang terdapat di Nusantara. Secara garis besar, direkomendasikan energi arus laut untuk kawasan timur Indonesia, energi angin untuk Jawa, Papua, dan Sumatera Barat, energi pasang surut untuk Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, dan Papua, dan energi gelombang untuk kawasan selatan Jawa.
Hal penting dalam pembangunan pembangkit energi terbarukan berbasis maritim adalah pilihan antara penempatan di pesisir pantai atau di tengah laut. Pilihan pesisir pantai adalah yang paling ekonomis karena murah dari segi konstruksi maupun distribusi energi. Jika dilakukan di pesisir pantai, pilihan yang tersedia sedikit. Energi angin masih memungkinkan, begitu juga pasang surut. Masalahnya, gelombang dan arus yang kuat sebenarnya kurang diinginkan masyarakat pesisir, kecuali tentunya oleh peselancar. Gelombang dan arus yang kuat menciptakan abrasi yang mengikis pesisir pantai yang semakin melemah akibat pembangunan permukiman ataupun perikanan budidaya. Artinya, masyarakat sebenarnya berusaha mengurangi dampak gelombang dan arus laut di pesisir. Hal ini misalnya dengan penanaman bakau atau padang lamun. Adanya padang lamun telah diketahui mampu memperlambat dan mengurangi energi gelombang yang sampai ke pantai. Padahal, gelombang dan arus ini yang diharapkan untuk menghasilkan listrik. Karenanya, untuk energi gelombang dan arus, diperlukan instalasi yang jauh dari tempat berpenghuni dan memiliki dasar yang kuat seperti berbatu. Tetapi ini akan meningkatkan biaya distribusi karena listrik akan dialirkan ke tempat yang jauh dari lokasi. Alternatifnya adalah membangun pembangkit listrik tenaga arus atau gelombang laut di lepas pantai. Sebenarnya instalasi ini bisa dibangun di tengah muara atau di titik tertentu, tetapi dapat mengganggu lalu lintas. Malahan, ada potensi kalau membangun di dekat pantai, instalasi akan menarik nelayan datang karena kehadiran instalasi pembangkit listrik energi arus laut atau gelombang laut akan menjadi tempat berkumpul ikan dan biota laut. Karena ikan berkumpul di tempat ini, nelayan akan lebih mudah menangkap ikan di sekitar instalasi. Tentu hal ini memberikan risiko bagi nelayan maupun instalasi sendiri. Para nelayan dapat tersengat listrik sementara instalasi dapat rusak. Tetapi penempatan di tengah laut akan sulit dan merugikan jika harus dibangun dalam ukuran kecil. Pembangkit listrik di tengah laut harus berukuran besar sehingga manfaat yang diperoleh besar dan layak dibangun secara ekonomis. Ini ibarat membangun kilang minyak lepas pantai. Tantangan selain modal adalah teknik yang digunakan. Pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai memerlukan tiang beton sementara pembangkit tenaga arus laut memerlukan struktur logam penyangga. Hal ini belum lagi jaringan kabel bawah laut untuk mengalirkan listrik ke pantai. Pembangunannya adalah masalah karena cara tradisional seperti menggunakan penyelam tidak dimungkinkan. Instalasi dipasang untuk menangkap energi angin, gelombang, dan arus, dan tiga hal ini adalah musuh penyelam. Semakin bagus lokasi, berarti semakin kuat angin, atau gelombang, atau arus laut, dan semakin berbahaya pula proses konstruksinya. Inilah masalah teknis yang saat ini dihadapi dunia dalam membangun fasilitas pembangkit listrik tenaga laut, berupa angin, arus, gelombang, pasang surut di tengah laut. Itulah mengapa di dunia ini sedikit sekali pembangkit listrik semacam ini dibangun, padahal potensi energi yang ada sangat besar dan menjanjikan. Artinya, kita masih perlu teknik dan teknologi baru untuk dapat menggunakan laut kita secara maksimal untuk kebutuhan energi nasional. Penempatan energi terbarukan dari lautan di atas menyisakan sejumlah lokasi yang masih belum terlayani. Kepulauan Natuna, Bangka Belitung, Maluku Utara, Papua, dan kepulauan di Sulawesi Tenggara masih memerlukan kajian lebih lanjut mengenai sumber energi apa yang paling cocok untuk pulau-pulau ini. Beruntung jika elektrifikasi pulau-pulau ini dibantu oleh pemerintah atau kegiatan corporate social responsibility perusahaan. Undang-undang Corporate Social Responsibility yang masih dalam bentuk rancangan saat ini dapat diarahkan untuk membantu elektrifikasi pulau-pulau terpencil ini. Alternatif untuk elektrifikasi pulau-pulau ini, selain dari energi terbarukan, adalah dengan kompreset natural gas. Kompreset natural gas dari segi keluasan akan mirip dengan kompor gas subsidi 3 kg pemerintah saat ini.
Sumber energi ini akan kembali ke bahan bakar fosil karena gas alam adalah salah satu bentuk bahan bakar fosil. Tetapi ini lebih baik daripada energi terbarukan karena tidak memerlukan pemasangan pembangkit. Kita mengharapkan tentunya hal ini dapat terwujud di masa depan yang dekat dalam upaya mendorong elektrifikasi kawasan pulau-pulau kecil di Indonesia, sambil menunggu solusi yang lebih ekonomis untuk pembangunan pembangkit listrik energi laut yang lebih berkelanjutan.